doa nggak? Ya Martin doa. Iya kalau doa lalu diingat. Gimana sih Bang? Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih tergantung kepada pagi hari Bapak kami masih memberkati kami. Untuk segala persiapan yang dilakukan Bapak, kiranya berkati Bapak agar acaranya lancar dan selesai. Berkati yang lama menangkap tetap dalam melayani Bapak, berkati Bapak dan Ibu Gembala Bapak yang telah menyediakan tempat Bapak, berkati Ibu Pengkadal dan Kak Maria yang telah datang Bapak membahaskan Bapak. Berkati juga Bapak Bang Riki yang telah datang, dan juga Bang Yoli yang telah membantu Bapak. Benar Bapak, juga Opung saat ini di Indonesia dan juga Bapak kiranya memperhatikan Bapak. Terima kasih Bapak, kami belum mengucap syukur lalu ya. Amin. Aku lihat tuh. Adik? Ya, ketarik. Iya. Tapi nggak kena kan? Enggak, Di frame biar aja deh. sama-sama. Ayo, jempol siapa nanti yang kulihat? Karena dibenerin ketarik, Apa? takut jatuh. Iya. Dibenerin ketarik kan? Iya. Jangan apa? Udah. Udah lah. Tertim. Orang nggak kelihatan kan di frame? Ini jangan Oh enggak, ditarik. dia nyangkut kok ada kepala kepala ini. Enggak, maksudku biar gak ketarik hati. Enggak, kepala kuat. Yang penting jangan kesenggol aja. Bukuku yang warna biru. Udah ini ibadah dan pertama ibadah. Oh, itu kurangnya. Benar kan? Karena kita ngomong-ngomong jadi masuk. Ya, Jangan bersuara nih ya. Kamu pegang apa deh? jempol siapa yang aku lihat ya? Yang kamu itu mah? Aku aja. Itu Ini ya? tuh yang pakai headset HP Eda itu nanti Ya. Kakak Daud. Katanya Syariah nanti. Enggak apa-apa. Jangan biar Oke. Tunggu. Aku lihat jempol siapa nanti? Oh, Martin. Oke. Lihat nih sebelah sini. Oh, di mana tuh? Sebelah sini biar matanya ke sini Yang merah itu ya? Ya, yang merah ya. Mm-mm. Yang ini dilem ya. Yang di merah. Matanya sana senyumnya udah. Mari aku tekan dulu. Ini dulu deh, ya kan lama. Kalau ini kan sini kan. Ya. Yang ini juga kan lama kan. Bersamaan. Doa Bapak ikut Oke. aku aja. Bentar Le. Waktu kami gini Le. jereng. Oke. Sekarang jangan. Shalom. Shalom. Shalom untuk seluruh umat Tuhan yang bergabung bersama kami di ibadah live streaming GBI Tahta Daud. Shalom juga untuk seluruh jemaat GBI Tahta Daud yang ada di Jabodetabek, termasuk jemaat GBI Tahta Daud cabang Tulang Kuning Parung Bogor, juga jemaat GBI Tahta Daud cabang Kalimantan Tengah. Kami mengucapkan selamat beribadah dan selamat kita menikmati kasih dan kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Kita menaikkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan,
siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Gembala GBI Tahta Daud, yaitu Pastor Tommy Ringo. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan hormat. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom seluruh umat Tuhan dimanapun saat ini saudara berada. Shalom. Puji Tuhan oleh karena berkat kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita dapat beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Di bulan Desember, di mana seluruh gereja Tuhan di seluruh dunia, seluruh gereja Tuhan mempersiapkan untuk bersuka cita merayakan kelahiran Sang Raja Allah yang menjelma menjadi manusia yang dinamai Yesus Kristus. Oleh karena itu umat Tuhan, sebelum kita menikmati kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan kita, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami, untuk kami dapat masuk ke dalam ruang maha kudus-Mu. Bukan karena kuat gagah perkasa kami, tetapi karena perkenanan-Mu lah Tuhan Yesus Kristus. Dan terima kasih di bulan Desember ini, di mana Tuhan Yesus seluruh gereja-Mu di dunia Bapa merayakan kelahiran Putra yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Bapa. Dan Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami akan menikmati kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, Maha Guru kami, penolong kami, urapi kebenaran firman-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu memerdekakan kami. Kebenaran firman-Mu Bapa mengubahkan hidup kami, sehingga kami hari demi hari menjadi serupa dan segambar dalam karakter seperti Tuhan Yesus Kristus. Sehingga firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan penerang bagi jalan kami. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah ya Roh Kudus, Maha Guru kami, penolong kami siap menikmati kebenaran firman-Mu yang memerdekakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik jemaat Tuhan, ini adalah bulan Desember, di mana kita merayakan hari Natal. Dan kalau saudara lihat pernak-pernik di gereja kita GBI Tahta Daud, pernak-perniknya juga Natal. Dan kami mohon maaf apabila tadi ibadah ini terlambat setengah jam, karena memang mempersiapkan segala sesuatunya. Karena kami ingin memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus Kristus dengan melalui memberikan yang terbaik kepada jemaat Tuhan. Oleh karena itu, yuk, firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu berjudul Kitab Kehidupan. Kitab Kehidupan. Nah, firman Tuhan berkata bahwa langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Tetapi saudaraku, hanya Alkitab saja firman Allah yang tertulis untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Katakan amin. Karena itu saudaraku, Alkitab adalah kitab kehidupan. Karena apa? Karena kembali lagi, Alkitab adalah firman Allah yang tertulis untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Oleh karena itu, mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 19 ayat 8 sampai 12. Mazmur 19 ayat 8 sampai yang ke-12. Ya. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, yuk kita membacanya bersama-sama.
Ya. Kalau di handphone kalau tidak salah dia jadi ayat 9 ya. Kata-kata Taurat Tuhan itu sempurna. Ya. Ya, yuk kita baca bersama-sama ya. Mazmur 19 ayat 8 sampai 12. 1 2 3. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Haleluya. Luar biasa saudaraku. Benar-benar Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Alkitab adalah kitab kehidupan. Mengapa saudaraku? Karena dari ayat yang kita baca dikatakan Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, tidak meleset, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Apalagi dikatakan takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Bukan hanya sedikit ya, pada banyak emas tua, lebih bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Dan firman Tuhan katakan, lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, oleh kitab kehidupan, yaitu Alkitab. Dan orang yang berpegang padanya, dikatakan mendapat upah yang besar. Itulah Alkitab. Katakan amin. Makanya saudaraku, secatat di sini, Alkitab adalah satu-satunya wahyu ilahi yang diilhami, dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan, yang pernah diberikan Allah kepada manusia, dan merupakan otoritas tertinggi dalam semua hal yang berkaitan dengan iman dan moral. Alkitab diilhami itu secara lisan, di mana Roh Kudus mengilhami, menghembusi, mendorong atau memimpin para penulis Alkitab dengan setiap pikiran dan kata-kata yang diinginkan Allah untuk mereka tulis. Kata-kata ini mengalir melalui manusia dengan melibatkan emosi, kepribadian, keadaan, pengalaman, dan kerangka acuan mereka tanpa memaksanya. Ini berarti Ini berarti para penulis Alkitab bukan bertindak seperti robot, bukan seperti mesin tik. Apalagi para penulis Alkitab juga bukan bertindak menjadi seorang penghubung, medium, menjadi seorang penghubung antara roh dengan manusia dengan cara membiarkan diri kemasukan roh itu. Enggak. Alkitab diberikan, apalagi Alkitab juga diberikan bukan dengan cara membiarkan bukan cara dengan kerasukan, bahkan gila. Enggak, bukan gila dan juga bukan kerasukan. Tetapi Alkitab diberikan itu, saudaraku, melibatkan keseluruhan manusia itu. Dan di sini saya katakan, Allah sendiri yang dikatakan menghembuskan, mengilhami manusia, sehingga Allah menggerakkan dan memimpin para penulis Alkitab untuk menuliskan apa yang Allah kehendaki melalui keberadaan mereka. Itulah Alkitab, benar-benar sempurna, luar biasa. Bukan diturunkan dalam bentuk lembaran dari sorga. Itu berarti Tuhan tidak melibatkan manusia.
bukan dalam bentuk buku, tiba-tiba jatuh dari luar angkasa seperti itu, nemplok di pangkuan, bukan, tetapi melalui proses yang panjang. Prosesnya berapa lama, saudaraku? Alkitab, saya mau beritahukan, itu terdiri dari 2 bagian, perjanjian lama dan juga apa? Perjanjian baru. Perjanjian baru. Perjanjian lama itu terdiri dari 39 kitab. Perjanjian baru terdiri dari 27 kitab. Sudah ditulis berapa orang? Ditulis oleh 40 orang. Dan itu ditulis dengan zaman yang berbeda. Rentang waktunya tahu berapa? 1600 tahun. Alkitab walaupun ditulis oleh 40 orang dengan zaman yang berbeda, ditulis dengan rentang waktu 1600 tahun, ditulis di dalam budaya kerajaan yang berbeda-beda, tetapi luar biasa. Alkitab walaupun mereka terpisah-pisah, tetapi mereka adalah satu kesatuan, saling keterkaitan, saling berhubungan, saling melengkapi. Katakan amin. Makanya saudaraku, saya ada catat di sini saudaraku. Alkitab disebut firman Tuhan itu saudaraku, lebih dari 2000 kata yang disebut firman Allah. Lebih dari 2000 kata. Apalagi? Saya mau jelaskan lagi. Itu saudaraku, antara apa? Mereka saling memperlengkapi ayat-ayat silam itu sampai ribuan. Artinya apa? Semua Alkitab ini saling memperlengkapi. Katakan amin. Nah, hebatnya lagi saudaraku, kita baca dulu ya di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Haleluya. Sudah ketemu? 2 Timotius 3 ayat 16. Kita baca bersama-sama. Sudah? Amin. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Jelas sekali dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Kata-kata diilhamkan yang tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16 ini saudaraku, dalam bahasa Yunaninya itu adalah theopneustos. Theopneustos. Artinya apa? Artinya, arti sederhana itu adalah Allah bernafas, dihembusi oleh Allah. Nah, artinya apa? Artinya adalah Alkitab adalah firman Allah yang dinafaskan oleh Allah. Amin. Yang dinafaskan oleh Allah. Nah, Alkitab juga saudaraku juga disebut buku. Alkitab juga disebut buku. Nah, kalau dalam bahasa Inggris disebut Bible. Nah, itu berasal dari bahasa apa? Dari bahasa Yunani. Yaitu apa? Biblos. Biblos. Nah, Biblos itu apa? Biblos itu berarti Alkitab adalah Biblos, artinya adalah firman Allah yang tertulis. Ini berarti orang-orang kudus ketika menulis, mereka dipimpin, digerakkan oleh Allah sendiri. Dan hebatnya, walaupun manusia yang menuliskannya, tetapi Allah yang menentukan isinya. Amin. Allah yang menentukan isinya. Nah, karena diilhamkan, dinafaskan Allah, maka Alkitab sepenuhnya dapat dipercaya. Katakan amin. Banggalah memiliki Alkitab. Bersukacitalah memiliki Alkitab. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Alkitab ada bukan untuk kita simpan di dalam laci, bukan untuk kita simpan di tempat yang strategis untuk pajangan. Alkitab ada untuk kita baca, untuk kita renungkan, dan untuk kita praktekkan isinya, sehingga janji-janji Tuhan di dalam kebenaran Alkitab digenapi atas kehidupan kita. Katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya jelaskan lagi di sini saudaraku ya. Jadi sudah jelas sekali bahwa Alkitab itu adalah firman Allah yang tertulis. Nah, di sini saya jelaskan lagi ya, bahwa Alkitab adalah firman Allah yang tertulis, Biblos, oke? Sedangkan Yesus adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. Nah, saya ulang ya, Alkitab adalah firman Allah yang tertulis.
Sedangkan Yesus Kristus adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. Seperti firman Tuhan katakan di dalam Injil Yohanes 1 ayat 14 dikatakan demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, luar biasanya apa? Luar biasanya Alkitab dan Yesus Kristus adalah firman. Saya ulang ya. Alkitab dan Yesus Kristus adalah firman. Dalam bahasa Yunaninya adalah logos. Logos ya. Nah, firman Allah yang hidup yaitu Yesus Kristus, logos yang hidup, apa? Yesus Kristus itu apa? Dinyatakan dalam firman yang tertulis. Dinyatakan dalam firman yang tertulis yaitu Alkitab. Dan firman Allah yang tertulis yaitu Alkitab memimpin kita kepada firman Allah yang hidup yaitu Yesus Kristus. Katakan amin. Dan Natal adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Logos yang menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita merayakannya. Kita bersukacita. Seluruh dunia bersukacita. Karena Yesus datang ke dunia bukan saja memberikan kesukaan bagi orang-orang Kristen, tapi Alkitab katakan kesukaan bagi seluruh dunia. Yang mengatakan itu siapa? Malaikat ketika menampakkan diri kepada para penggembala domba di padang belantara. Malaikat datang dan dikatakan jangan takut, hari ini aku membawa kesukaan besar karena telah lahir dari Kristus Yesus di kota Daud. Menjadi apa? Kesukaan bagi dunia. Haleluya. Jadi engkau yang non-Kristen bersukacitalah karena Yesus juga datang untukmu. Haleluya, 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 haleluya. Jadi rugi ketika engkau tidak menyambut Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang mau merendahkan diri mengambil rupa sebagai manusia untuk menyelamatkan engkau, untuk memberikan kesukaan besar kepada engkau. Oleh karena itu bersukacitalah. Apa dikatakan seperti lagu Joy to the world. Itu dia. Jadi sukacita untuk dunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Nah, makanya saudaraku, saya ceritakan tadi, mustahil Alkitab itu buatan manusia. Sudah pasti tidak buatan manusia. Karena apa? Bayangkan ditulis oleh 40 penulis yang berbeda, dengan zaman, budaya, latar belakang yang sangat berbeda. Rentang waktu 1600 tahun, menggunakan 3 bahasa. Bahasa Ibrani, Aram, dan Yunani. Tetapi menjadi satu, saling berkaitan, dan saling melengkapi. Ini artinya apa? Artinya adalah Alkitab mustahil buatan manusia. Alkitab justru membuktikan bahwa Alkitab adalah apa? Karya Allah sendiri. Haleluya. Alkitab adalah karya Allah sendiri. Kenapa? Ya karena kembali tadi, karena diilhamkan Allah, dinafaskan Allah, dihembuskan Allah. Makanya mustahil Alkitab buatan manusia, tetapi Alkitab adalah karya Allah sendiri. Katakan amin. Nah, untuk detailnya umat Tuhan, saudara dapat mendengarkan podcast untuk tentang Alkitab adalah firman Tuhan. Saudara dapat mendengarkannya di channel Tahta Daud Channel di YouTube. Nah, oleh karena itu saudaraku, karena Alkitab adalah firman Allah, maka Alkitab dapat dipercaya. Alkitab berotoritas, dan karena Alkitab diilhamkan Allah, berarti Alkitab memiliki sifat-sifatnya. Apakah sifat-sifat Alkitab, saudaraku? Saya mencatat di sini minimal, saudaraku, ada 5 sifat-sifat dari Alkitab karena diilhamkan Allah. Sifat yang pertama itu apa? Ketidakbersalahan. Iya, ketidakbersalahan. Jadi Alkitab tidak mungkin salah. Karena apa? Karena karya Allah sendiri. Karena diilhamkan Allah. Jadi Alkitab tidak mungkin salah. Makanya tadi bacaan kita di dalam firman Tuhan dalam Mazmur 19 tadi dikatakan apa? Firman Allah itu tepat
sempurna. Kenapa? Karena itu maka saya katakan Alkitab itu tidak mungkin salah. Kenapa? Alkitab adalah karya Allah dan Allah adalah sumber kebenaran dari segala yang benar. Karena Alkitab tidak mungkin salah, kita sebagai manusia dapat mempercayai Alkitab sebagai firman Allah yang tertulis. Katakan amin. Jadi yuk mulai hari ini ketika menemukan Alkitab, yuk kita nikmati seperti menemukan surat cinta dari sang kekasih kita. Kenapa? Karena ada kehidupan di dalamnya. Bukan sekedar berbuat baik, tetapi ada kehidupan kekal di dalamnya. Ingat, Alkitab adalah logos. Yesus juga adalah logos. Alkitab adalah logos yang tertulis, sedangkan Yesus adalah logos yang menjadi daging, menjadi manusia. Nah, dan untuk menemukan Yesus, kita harus mencarinya melalui Alkitab. Amin. Karena Alkitab menyatakan, memberitahukan siapa Yesus sesungguhnya. Katakan amin. Amin. Itu yang pertama, Alkitab tidak mungkin salah. Yang kedua apa? Yang kedua adalah Alkitab adalah otoritas tertinggi yang harus ditaati. Karena apa? Karena diilhamkan Allah untuk apa? Menyatakan, untuk mengajar, ya kan? Untuk mengajar loh ya, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi karena Alkitab adalah untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Ingat, kebenaran hanya ada di dalam Yesus Kristus. Makanya Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku," kata Tuhan Yesus. Oleh karena itu, bagi engkau pencari-pencari Tuhan, bagi engkau yang saat ini sedang galau, dan bagi engkau yang lagi kepo, cari tahu siapa Yesus itu. Bukan apa kata orang, bukan apa kata guru-guru agamamu, tapi carilah di dalam Alkitab. Karena Alkitablah yang menyatakan dengan presisi, dengan sempurna, dengan tepat siapa Yesus sesungguhnya. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Yang ketiga, Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Karena dinafaskan, dihembuskan oleh Allah, maka sifatnya yang ketiga itu adalah apa? Alkitab adalah apa? Pernyataan Allah yang diilhamkan dan ditulis, yang memimpin kita kepada firman Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, hanya melalui Alkitab engkau dapat menemukan Yesus Kristus, bukan melalui kitab lain, apalagi kebohongan-kebohongan orang. Enggak, engkau dapat menemukannya hanya melalui Alkitab. Apalagi saudaraku, itu yang ketiga. Yang keempat apa? Sifat dari Alkitab. Alkitab adalah cukup. Alkitab adalah cukup. Artinya apa? Tidak boleh ditambahi ataupun dikurangi. Contoh, ditambahi atau dikurangi itu apa? Ada satu gereja yang hebat di media sosial, propagandanya melalui film-film seperti sinetron maupun drama, yaitu gereja Tuhan Maha Kuasa. Nah itu apa saudaraku? Mesiasnya perempuan. Padahal jelas-jelas Alkitab menyatakan Mesias itu adalah pasti dari orang Israel. Keselamatan Yesus bilang datangnya dari bangsa Yahudi, bukan dari Cina. Bukan. Jadi sebelum tadi gereja Tuhan Maha Kuasa itu Mesiasnya perempuan dari Cina. Bukan. Alkitab tidak mencatat begitu. Ingat ya, Alkitab tidak ada. Jadi tolong jangan ditambah-tambahi. Jangan di-share di grup-grup video drama yang seperti itu. Memang dikemas begitu sangat menarik, tetapi ada apa? Ada jebakan di dalamnya. Ada maut di dalamnya. Dan kita harus menyingkirkan itu. Katakan amin. Apalagi jangan lagi ditambahi. Makanya nanti kalau kita baca dalam Kolose 2 ayat 18, jangan berkanjang kepada apa?
penglihatan, mimpi. Jangan. Segala sesuatu yang tidak tertulis di dalam Alkitab itu wajib bagi kita untuk menolaknya, bukan sebagai otoritas tertinggi. Tapi kalau ada menarik gimana? Tidak apa-apa, sebagai bahan apa? Bahan informasi, tetapi bukan sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kita. Katakan amin. Banyak orang sibuk dengan apa? Dengan chip kecil katanya. Nanti mau dibuat apa di dahi atau di tangan. 666. Saudaraku, itu saudaraku artinya apa? Itu sebenarnya artinya adalah sesuatu yang akan kita ingat, dahi, dan sesuatu yang akan kita gunakan. Makanya dibuat di tangan. Berarti apa sebenarnya saudaraku? Chip itu bukan 666, tetapi apa sebenarnya handphone kita saudaraku? Dengan teknologi IA, artificial intelligence, AI ya. Apa sih AI lah saudara ya, artificial kurang lebih begitu saudara ya. Nah itu dia ya. Jadi artificial intelligence artinya apa? Makanya dengan adanya teknologi yang kita gunakan, mereka tahu aktivitas kita, mereka tahu apalagi kebiasaan kita. Makanya mereka tahu kita suka lihat toko online apa. Dia tahu, dia nanti akan iklan yang muncul sesuai dengan apa yang kita lihat. Dia akan tahu apalagi, dia akan tahu kebiasaan kita kemana. Nah jadi, ayo jangan izinkan hal-hal yang tidak tertulis dalam Alkitab itu menjadi otoritas tertinggi dalam hidupmu, mempengaruhimu. Enggak, jangan. Oke ya? Itu, jadi cukup, jangan ditambahi dan jangan dikurangi. Karena Alkitab nanti baca saudaraku di dalam Galatia 1 ayat 8. Terkutuklah orang yang memberitakan Injil yang tidak seperti yang kami beritakan. Bahkan malaikat sekalipun, manusia sekalipun dikatakan terkutuklah ia. Ya, jadi yuk Alkitab adalah cukup. Dan yang kelima, yang terakhir, sifat dari Alkitab itu adalah apa? Alkitab adalah terang. Alkitab adalah terang. Karena apa? Karena Alkitab katakan firman-Mu pelita bagi kakiku dan penerang bagi jalanku. Alkitab adalah terang. Artinya apa? Artinya dengan hidup sesuai dengan Alkitab, dengan hidup sesuai dengan Alkitab, manusia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Tidak berjalan dalam kegelapan. Terang itu sudah datang, yaitu Yesus Kristus, dan kegelapan menyingkir. Katakan amin. Artinya apa saudaraku? Artinya lagi saudara tidak perlu meraba-raba, tidak perlu menebak-nebak untuk mencari kehidupan sesungguhnya apa ya. Tidak perlu. Ingat, Alkitab sudah memberitahukannya. Artinya apa? Tidak ada kehidupan yang lebih baik daripada yang ditunjukkan oleh Alkitab. Katakan amin. Jadi nikmati Alkitabmu seperti menemukan harta terpendam, harta yang menarik, sehingga ketika membacanya itu sukacita. Lakukan bukan karena kewajiban, lakukan karena engkau bergairah melakukannya. Karena engkau tahu Alkitab adalah otoritas tertinggi atas hidupmu. Ketika engkau lakukan, percayalah, Alkitab katakan tadi apa? Matamu akan bercahaya, berseri-seri. Berarti apa? Awet muda. Nah itu dia, itulah Alkitab. Nah saudaraku, selain dari keilahian Yesus, Alkitab adalah otoritas yang paling banyak ditentang di dunia ini. Paling banyak di zaman dahulu itu adalah kaisar-kaisar Romawi, itu mengeluarkan perintah untuk pemusnahan Alkitab, menghukum setiap orang-orang memiliki salinannya. Tetapi saudaraku, hingga hari ini Alkitab tetap ada. Alkitab tetap ada. Dan untuk Indonesia, selain dari keilahian Yesus Kristus diserang, otoritas Alkitab juga paling diserang oleh orang-orang Muslim. Orang-orang Muslim menyerangnya saudaraku. Menyerangnya, katanya Alkitabnya apa dikatakan? Sudah diubah.
Katanya begitu ya. Diubah. Nah, padahal di sini saudaraku, saya mau jelaskan sedikit kepada saudaraku ya. Katanya kan diubah gitu. Nah, padahal saya jelaskan. Kenapa saya jelaskan? Sebenarnya ini tidak penting saudaraku. Karena kembali lagi, otoritas Alkitab bukan ditentukan oleh diterima atau tidak diterimanya oleh manusia. Otoritas Alkitab bukan ditentukan oleh penilaian subjektif dari para penulisnya. Tapi otoritas Alkitab itu ditentukan karena apa? Karena diilhamkan Allah. Jadi tidak ditentukan oleh penerimaan manusia, diterima atau tidak diterima. Bukan ditentukan oleh respon manusia, bukan ditentukan oleh respon para penulisnya. Tetapi Alkitab adalah firman Allah. Karena apa? Diilhamkan Allah. Nah, kenapa saya jelaskan tentang otoritas Alkitab paling diserang selain dari keilahian Yesus? Otoritas Alkitab diserang oleh orang-orang Muslim. Ini sebenarnya tidak penting, tapi perlu saya jelaskan. Kenapa perlu saya jelaskan? Karena Roma 14 ayat 16 berkata, ada yang baca? Monggo, Ricky mungkin membacakannya. Roma 14 ayat 16. Makanya saya harus jelaskan. Dah, monggo. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Yes, apa yang baik yang kau miliki, jangan biarkan difitnah. Makanya saya perlu jelaskan ya. Nah, ini adalah orang-orang Muslim ini saudaraku menyebarkan kabar bohong, kabar dusta bahwa Alkitab katanya telah diubah. Padahal menurut Al-Qur'an sendiri, seperti yang tertulis di dalam surah Al-Maidah ayat 48, dituliskan demikian. Saya akan bacakan kepada saudara. Dan kami telah menurunkan kitab dalam kurung Al-Quran kepadamu dalam kurung Muhammad dengan membawa kebenaran dan membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Lihat jelas ya. Berarti ini adalah fakta bahwa Al-Quran ada untuk mengiyakan. Karena bunyinya tadi kan apa? Membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Ini berarti Al-Quran ada untuk mengiyakan, untuk membenarkan Alkitab. Yang dikenal di dalam bahasa mereka itu adalah Taurat, Zabur, Injil. Nah, berikutnya apa lagi? Dan menjaganya dikatakan. Ini juga berarti Al-Quran ada untuk menjaga Alkitab. Hebat ya? Berarti hebat sekali nih Alkitab. Karena Al-Quran menjaganya, pengawalnya. Gitu kan? Nah, tapi tidak penting saudaraku, ingat, saya mau beritahukan tadi apa? Otoritas Alkitab tidak ditentukan oleh penerimaan manusia, tetapi karena diilhamkan Allah. Udah, itu toh. Tapi saya jelaskan gitu ya. Nah, artinya apa di sini? Artinya tadi bahwa Al-Quran mengamini Alkitab. Al-Quran mengamini Alkitab. Karena ayat ini mengatakan apa tadi? Membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Artinya apa? Artinya saudaraku, seandainya seperti lagu yang sering kata, andai aku jadi orang kaya, gitu kan? Nah, ini seandainya, kan? Seandainya Alkitab telah diubah, berarti apa? Berarti Al-Quran gagal menjaganya. Berarti penjaganya itu apa? Tak becus, kan begitu. Oke, jelas ya? Itu seandainya. Oke ya, seandainya. Apalagi dikatakan? Berarti apa juga? Allah juga gagal melindungi kitab yang diturunkannya. Ya karena kan itu adalah firman Allah. Masa dia tidak bisa menjaga apa yang dia firmankan? Kan begitu. Berarti Allah juga tidak maha kuasa. Karena apa? Karena kalah dengan manusia yang mengubahnya. Tetapi itu tidak mungkin. Kenapa saya bilang tidak mungkin? Karena Allah itu maha kuasa. Allah itu maha kuasa. Dia amat sangat mampu menjaga kitabnya. Karena apa? Karena Allah adalah sang pemelihara dan penjaga firman-Nya. Katakan amin. Banyak orang-orang Muslim mendasarkan tuduhannya, fitnahannya itu berdasarkan
bahwa Alkitab telah diubah itu berdasarkan surah Al-Maidah ayat 13 dan 41. Padahal saudaraku, bukan menurut kita, padahal pada zaman dahulu seorang cendekiawan dan seorang ahli tafsir Quran yang terkenal di zaman keemasan Islam berpandangan, yaitu yang bernama ada At-Tabari. Namanya adalah At-Tabari, dia wafat tahun 923. Dia berpandangan bahwa yang diubah-ubah oleh oknum adalah apa? Tafsirnya, bukan firman Allahnya. Bukan firman Allahnya, tapi tafsirnya. Nah, oleh karena itu, stop untuk menyebarkan kabar bohong lagi. Stop untuk menyebarkan kabar dusta lagi. Alkitab adalah firman Allah. Alkitab dinafaskan Allah sendiri, sehingga tidak mungkin salah. Katakan amin. Dan Alkitab adalah otoritas tertinggi, sehingga Alkitab menjadi pelita bagi kaki kita dan penerang bagi jalan kita. Alkitab adalah menjadi apa, saudaraku? Menjadi rel bagi kita, menjadi tolok ukur bagi kita ketika kita merancang, ketika kita berpikir, ketika kita bertindak, ketika kita berkata-kata. Katakan amin. Oleh karena itu, berbahagialah menjadi seorang Kristen. Amin. Berbahagialah menjadi seorang Kristen. Ingat, kekristenan saudaraku bukan agama hasil dari propaganda, bukan. Kekristenan bukan agama dari hasil propaganda, bukan. Kekristenan bukanlah agama hasil intimidasi, bukan. Agama bukan hasil dari apa? Hasil dari kekerasan, bukan. Agama Kristen bukan hasil dari apa? Dari teror, bukan. Tetapi saudaraku, saya mau beritahukan bahwa kekristenan kita menjadi Kristen karena apa, saudaraku? Karena apa? Karena Allah sendiri. Di mana tertulisnya? Di dalam Yohanes. Kita baca ya. Nah, saya akan cari. Sorry, sebentar. Ini karena ini saya jelaskan. Inilah perbedaan kekristenan dengan agama lain. Seperti bangsa Gala ingatkan kemarin, bahwa apa? Agama itu, saudaraku, adalah apa? Usaha manusia mencari dan menemukan Allah. Saya ulang lagi ya. Agama adalah usaha manusia untuk mencari dan menemukan Allah. Sedangkan kekristenan adalah apa? Allah sendiri yang mencari dan menyelamatkan kita yang percaya kepada Dia. Katakan amin. Makanya Dia menjelma menjadi manusia. Yesus berkata demikian. Yuk kita baca di dalam Yohanes pasal 6 ayat 44. Jadi kekristenan bukan hasil propaganda. Kekristenan bukan hasil intimidasi. Kekristenan bukan hasil teror. Kekristenan hasil kasih Allah kepada kita. Dia datang mencari dan menyelamatkan kita yang percaya kepada Dia. Katakan amin. Amin. Yuk, Yohanes 6 ayat 44. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Katakan amin. Jadi tidak ada seorang pun yang menjadi Kristen, yang percaya kepada Tuhan Yesus, itu adalah dari hasil propaganda, dari hasil kekerasan, dari hasil teror, dari hasil intimidasi. Tetapi apa, saudaraku? Karena itu ditarik oleh Bapa yang mengutus Yesus. Amin. Katakan amin. Kita menjadi Kristen, bukan orang tua kita orang Kristen, saudaraku. Karena banyak orang tuanya Kristen, akhirnya dia jadi apa, saudaraku? Dia akhirnya lompat juga tuh ke yang lain. Jadi bukan ditentukan oleh orang tua kita atau nenek moyang kita Kristen, tetapi kita menjadi Kristen karena Bapa sendiri yang menarik kita menjadi anak-anaknya. Katakan amin. Haleluya. Oleh karena itu, jadikan sukacita Natal di masa pandemi ini sebagai sukacita yang luar biasa bagi engkau. Karena engkau telah menikmati kebenaran firman Tuhan, sudah mengetahui kebenaran Tuhan yang luar biasa ini, sehingga engkau akan bersukacita, engkau akan bangga banget, engkau akan bersyukur banget
dan engkau tidak akan pernah lagi diombang-ambingkan oleh perdebatan apapun, oleh sanggahan apapun, bahwa Alkitab adalah firman Allah. Titik. Tidak lebih dan tidak kurang. Katakan amin. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Oleh karena itu saudaraku, kita bersuka cita. Bersuka cita. Merry Christmas bagi dunia. Bukan hanya bagi orang Kristen saja, tapi bagi dunia, bagi semua. Haleluya, haleluya. Ketika kita tahu ini, bangga kita. Jadi bagi engkau orang-orang Kristen yang masih membanding-bandingkan, saya mau beritahukan samamu, stop lakukan itu. Ingat, Alkitab itu mulia, sangat berharga, tak ternilai dan tak dapat dibandingkan oleh hal apapun, karena Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan Allah, yang dinafaskan Allah, yang dihembuskan oleh Allah. Amin. Katakan amin. Amin. Amin firman Tuhan. Berbahagialah menjadi pengikut Yesus. Itu bukan karena pilihanmu, tetapi karena Bapa sendiri yang menarik engkau untuk datang, percaya, mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Raja, dan Juru Selamatmu. Katakan amin. Amin firman Tuhan. Kita mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik saudaraku, dan ini adalah di minggu pertama di bulan Desember, kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus melalui perjamuan kudus. Yuk, sebelum kita bersatu dengan tubuh dan darah Yesus melalui perjamuan kudus, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kebenaran firman-Mu, kitab kehidupan yang menuntun kami Bapa kepada Engkau, sehingga kami memperoleh keselamatan dan kami bersama-sama dengan Engkau Bapa di sorga-Mu yang mulia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Hari ini Bapa, kami Bapa tidak lagi digoyahkan oleh fitnahan-fitnahan orang Bapa. Kami tidak lagi Bapa ketika kami membanding-bandingkan, bukan karena kami Bapa meragukan kebenaran firman-Mu, tetapi membuat kami makin jatuh cinta kepada setiap kata-kata dari kebenaran firman-Mu yang tertulis di dalam Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan Alkitab firman-Mu Bapa menjadi otoritas tertinggi bagi kami, baik di dalam iman maupun dalam hal moral, demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sebentar Tuhan Yesus, kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Sebelumnya Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Sucikan, kuduskan kami Bapa, sehingga ketika kami Bapa menikmati tubuh dan darah-Mu, kami tidak mendatangkan hukuman bagi kami, tetapi mendatangkan kesembuhan, mendatangkan mujizat, dan mendatangkan keajaiban atas kehidupan kami. Sehingga kami bergerak dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain, kepada kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain. Bukan karena kuat gagah perkasa kami, tetapi karena Engkau Tuhan Yesus Kristus tinggal diam di dalam hidup kami dan menjadi Tuhan dan Raja atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menikmati tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, karena anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Dia
besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Sungguh Bapa, kami tak akan lupa kasih-Mu kepada kami. Engkau rela datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami. Engkau mengasihi kami bahkan ketika kami masih berdosa. Engkau Bapa rela Bapa merendahkan diri bahkan taat sampai mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karunia keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Karena menjadi seorang Kristen bukan karena keturunan, bukan karena nenek moyang, bukan karena hasil propaganda, teror, kekerasan, tetapi Tuhan karena Engkaulah yang mengaruniakan keselamatan itu kepada kami yang percaya kepada Engkau, sehingga kami tidak binasa, melainkan kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saat ini Tuhan Yesus akan mau bersatu bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, angkat roti dengan tangan kananmu. Sebelum kita memakannya, dengarkanlah firman Tuhan ini. Tubuh Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Percayakah engkau di tangan kananmu adalah tubuh Yesus Kristus yang berkuasa menyembuhkan engkau? Amin. Engkau yang percaya, mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan kita. Dan sebelum kita meminumnya, dengarkanlah firman Tuhan ini. Darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah engkau di tangan kananmu adalah darah perjanjian baru yang menyucikan, menguduskan engkau? Amin. Yang memberikan engkau kemenangan demi kemenangan. Amin. Sehingga engkau bergerak dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain. Amin. Engkau yang percaya, minumlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya undang hambanya untuk